warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari dari Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan akan sedikit menjelaskan mengenai materi konsep umum pendidikan Islam. Baiklah, untuk yang pertama kita bahas konsep umum pendidikan Islam. Apa sih pengertian dari pendidikan Islam itu sendiri? Tentu saja untuk memahaminya tidaklah dipahami sebagai sebuah sistem pendidikan yang sudah mapan dan sistematis. Melainkan proses pendidikan lebih banyak terjadi secara insidental, bahkan mungkin lebih banyak yang bersifat jawaban dari berbagai problematika yang berkembang pada masa itu. Pendidikan dalam Islam secara bahasa memiliki terma yang sangat varian. Perbedaan ini tidak terlepas dari banyaknya istilah yang muncul dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber rujukan utama pendidikan Islam yang menyebutkan kata yang memiliki konotasi pendidikan atau pengajaran. Ada 4 istilah yang digunakan untuk menyebut makna pendidikan. Yang pertama, Al-Tarbiyah. Al-Tarbiyah adalah proses mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara, serta menjadi kematangan bagi suatu objek. Yang kedua, Al-Ta'dib. Al-Ta'dib ini dipahami sebagai istilah pendidikan yang mengarah pada proses pembelajaran, pengetahuan, dan pengasuhan. Yang ketiga, Al-Ta'lim. Al-Ta'lim diartikan dengan proses yang terus-menerus diusahakan manusia sejak lahir untuk melakukan pembinaan pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah. Yang keempat, istilah riyadah merupakan istilah pendidikan yang digunakan dan dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali untuk menyebutkan istilah pelatihan terhadap pribadi individu pada fase anak-anak atau yang dikenal dengan Riyada Susibyan. Imam Al-Ghazali dapat mendidik anak lebih menekankan pada domain afektif dan psikomotor dibandingkan penguasaan dan pengisian domain kognitif atau intelektual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencangkup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama Islam agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dan kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. Adapun ruang lingkup pendidikan Islam yaitu sebagaimana pengertiannya, maka lingkup bahasan yang menjadi kajian ilmu pendidikan Islam ini adalah masalah-masalah pendidikan atas dasar ajaran Islam yang mencangkup aspek tujuan, pendidik, peserta didik, bahkan metode kurikulum, alat, evaluasi, dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan Islam. Ada juga fungsi pendidikan Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi, dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan nasional. Fungsi yang kedua, untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan yang secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi. Itu penjelasan untuk konsep umum pendidikan Islam. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Pembahasan yang kedua, yaitu pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Apa sih pengertian dari pendidik dan pengertian dari peserta didik? Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pendidik dalam pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik,
sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dan untuk pengertian peserta didik sendiri dalam Islam merupakan subjek dan objek. Oleh karena itu, proses kependidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan peserta didik di dalamnya. Peserta didik adalah orang yang belajar untuk menemukan ilmu, karena dalam Islam diyakini ilmu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang peserta didik harus berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan senantiasa mensucikan dirinya dan taat kepada perintahnya. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam yaitu keduanya sangat relevan untuk diaplikasikan. Karena sesuai tujuan pendidikan Islam, selain mendorong terciptanya akhlak mulia, namun juga meningkatkan kreativitas pendidik dan peserta didik. Pendidik dan peserta didik merupakan komponen yang penting untuk mensukseskan komunikasi dalam lembaga pendidikan. Komunikasi dalam lingkungan belajar masih sangat penting untuk dilakukan baik verbal maupun nonverbal. Oleh karenanya, baik pendidik maupun peserta didik sebisa mungkin harus memiliki kualifikasi yang sudah dipaparkan di atas. Jika pendidik sebagai pematik dalam proses komunikasi mampu menyampaikan pesan kepada peserta didik dengan baik, maka akan tercipta suasana belajar yang kondusif serta komunikasi efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Pembahasan selanjutnya mengenai interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Pola interaksi pendidik dan peserta didik untuk mencapai interaksi dalam pembelajaran dibutuhkan komunikasi edukatif antara pendidik dan peserta didik yang memadukan dua kegiatan, yaitu kegiatan mengajar, usaha pendidik, dan kegiatan belajar, tugas peserta didik. Interaksi pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam melalui pendekatan-pendekatan pendidik kepada peserta didiknya dilihat pada waktu peserta didik menjalankan ibadah, mengikuti kegiatan di sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler, peringatan Hari Besar Islam, sikap peserta didik terhadap pendidik dan teman-temannya, dan juga ketika pendidik dalam pendidikan Islam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, pendidik dengan ikhlas dalam bersikap dan berbuat, serta berusaha memahami anak didiknya dengan segala konsekuensinya. Sehingga tercipta hubungan dua arah yang harmonis antara pendidik dengan peserta didik. Sehingga terciptalah lingkungan yang bernilai edukatif dalam kepentingan peserta didik dalam belajar dan dapat menanamkan nilai-nilai ajaran Islam yaitu kepribadian Muslim. Dan untuk selanjutnya ada dua permasalahan. Maka dari itu saya akan menanggapi mengenai permasalahan pertama, yaitu kasus-kasus seperti pelecehan terhadap peserta didik ataupun pendidik, serta kasus kekerasan dalam lingkup pendidikan Islam. Menurut pendapat saya, berbicara mengenai kekerasan dan pelecehan dalam pendidikan merupakan suatu tindakan yang hukumnya adalah haram dan terlarang. Karena hal itu akan mendatangkan berbagai macam fitnah dan huru-hara di tengah-tengah dunia pendidikan. Tidak mungkin akan tercipta kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan apabila tindakan tersebut terjadi di mana-mana, baik dunia pendidikan ataupun dalam kemasyarakatan. Dan untuk permasalahan yang kedua, saya akan menanggapinya, yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika dilakukan agar efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Suatu pembelajaran matematika dapat dilakukan dengan pemberian nilai-nilai keislaman pada setiap pembelajaran, baik berupa materi maupun pada contoh soal. Selain itu, nuansa Islami akan terlihat pada metode pembelajaran yang dilaksanakan. Nilai-nilai Islam yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran matematika meliputi yang pertama nilai akidah, yang kedua nilai syariah, dan yang terakhir nilai akhlak.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.